Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus, arti hadirmu. Energi untuk Juni 2022. Untuk energi bulan Mei 2022 karena udah lewat ya udahlah ya. Saya juga nggak nyangka saya bakalan nggak ada waktu untuk reading. Oke, harap maklum. Ah, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus, apa kabar? Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Sebelum kita mulai energi dari arti hadir pasangan kamu untuk kamu, kita lihat the truth dari pasangan kamu untuk kamu. Apa bunyi di telinga kamu ketika dia diberi kesempatan untuk speak up dari sisi terjujur dia untuk kamu. Oke? Nanti ada 3 deck dan 1 bottom of the deck dari dia untuk kamu. Taurus, apa the truth dari pasangan Taurus untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, my darling angels. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, jumping card. Deck pertama, deck kedua, deck ketiga, dan ini bottom of the deck. I want to feel the way again. Ada yang menyesal sudah melepaskan kamu atau lagi masa jeda. Oke, dia nyesel udah lepasin kamu. I want to feel the way again. Oke, ini bottom of the deck dia. So, ini deck pertama dia. I'm finding out the truth. Finding out the truth, trust me. Ketika dia sadar kalian udah nggak bersama lagi, itu kayak sesuatu yang buat dia berantakan, buat dia hancur gitu. You know, memang kadang-kadang kita baru ngerasain arti hadir orang lain ketika orang itu udah nggak ada dalam hidup kita. Nah, ini yang dia rasain. Finding out the truth, trust me. Ketika menemukan kebenarannya itu buat aku hancur banget di sini. Kayak mungkin dia nggak, dalam sejarah hidup dia nggak pernah membayangkan bahwa kalian akan berpisah. Dia bahkan tidak pernah merencanakan gitu, membayangkan, atau apalagi sampai berpisah begitu, dia nggak pernah ngebayangin gitu. So, pas menyadari kehilangan kamu ini rasanya hancur gitu, kacau. Oke, di sini ada you came closer than anyone. Kamu datang lebih dekat dari yang lain. Oke, Taurus. Di antara semua orang yang pernah hadir dalam hidupnya, yang benar-benar mau melakukan apapun untuk dia, hanya kamu. Dan itu dia sadari saat kalian gak bersama lagi. Ini kayaknya memang lagi masa jeda ya. You came closer than anyone. Jadi kayak gak ada yang kayak kamu mau ngelakuin apapun untuk dia. Dek ketiga, my life is not as together as it seems. Hidup saya itu gak kelihatan seperti waktu ada sama kamu. Oke, berarti ada
part dalam hidupnya tuh yang hilang saat gak sama kamu. Oke. Jadi kayak separuh dari bagian dirinya itu hilang ketika kalian gak bersama. So makanya di sini I want to feel the way again. Dia nyesel ya. Dia sangat kehilangan kamu. Kayak separuh dari dirinya itu ada di kamu. Oke. Taurus. Ya memang kita kadang-kadang baru sadar orang itu berarti untuk kita saat kita nggak sama-sama lagi. Waktu sama-sama pasti berantem aja kerjaannya. Biasa itu, biasalah. Oke, itu yang kebenaran yang mungkin bisa buat kamu sedikit tenang ya, Taurus. So kita akan translate ini ke 7 8 deck. Oke, seperti biasa 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Sorry ya berisik. 3 deck ya untuk bottom of the deck kamu. Oke. Darling Angels, energi Taurus, arti hadir untuk Juni 2022. Taurus Sun, Taurus Moon, Taurus Rising, Taurus Venus. Energi Juni 2022, arti hadir. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Taurus. Deck pertama. Queen of Wands. The Sun energy, the Fool's energy. Oke. Fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo di sini. Kamu berusaha move on tanpa dia. Kamu berusaha untuk pulihkan diri kamu, kuatkan diri kamu. Walaupun kamu masih rapuh di sini. Ini kayak berpisahnya tuh sama-sama terluka, menurut saya. Ya, ini baris kedua energi dia. Dia masih terjebak di sini. Dia masih sangat terjebak di sini. Ya, dia masih, you know, kayak hilang. Sebagian hidup dia tuh hilang tanpa kamu. Di sini dia masih dalam proses penyesalan dia. Ace of Wheels, okay. Knight of Cups. Sama kamu tuh jadi kayak sepasang sayap. Tanpa kamu dia kayak sayap sebelah dia patah gitu kalau dia punya sayap, you know. Masih di Juni ini masih banget ya, masih baper. Kayak deep in apa ya, painful gitu, kayak itu baru sadar. Dia baru sadar kamu berarti banget dalam hidup dia. Setelah kalian, ya ini sepertinya masih jeda atau udah berpisah, I don't know, kayak ini dua-duanya sama-sama terluka menurut saya. Arti hadir kamu, oke, sama kan, benar, dia masih sangat kayak ini luka yang dalam banget buat dia, you know, kayak ini dalam banget lah. Oh, the wheel energy, kayak roller coaster, dan itu kayak, you know, kayak daging. Ini kita masih hidup terus disayat-sayat gitu. Sakit banget rasanya dia. Untuk let go, susah sekali, kalian sudah berbeda arah, udah berseberangan. Sip, udah enggak. Ya, udah berseberangan. Ini bottom of the deck, kita ke bottom of the deck kamu dulu. Three of Wands. Kamu ngerasa kayak udah capek, udah cukup, selesai. Cukup sudah sabarnya, cukup sudah perjuangannya, cukup sudah mengimani, cukup sudah berdoa.
seperti kamu mengikhlaskan berpasrah kepada Sang Pencipta, tapi di sini masih ada passion yang kuat untuk apa ya, kayak kamu harus menyisahkan ini karena pahit ya. Kayak ini berpisahnya tuh kayak dua-duanya sakit, nggak satu orang doang. Jadi kayak kamu harus ngumpulin tenaga kamu, power kamu untuk eh, bangkit lagi. Itu kayak oh my god, you need time, too much time di sini, kayak untuk motivasi diri kamu untuk oke, gue harus hidup tanpa dia, gue harus berdamai dengan hidup ini. Itu susah banget, you know. Itu kayak sama-sama kehilangan gitu loh, you know. Kayak the best part begitu kamu berdua. Dan di sini ada Four of Pentacles. Untuk damai dengan keadaan itu kayak sesuatu yang itu kayak sih di sini kayak kamu pendam itu di hati kamu aja. Sebenarnya kamu nggak mau berpisah, tapi udah berpisah. Gimana Nona? Ini gue nggak mau tapi udah berpisah. Dan ini pahit banget untuk kamu. Memori kamu sama dia tuh kayak kamu simpan itu untuk kamu sendiri. Dan kayak kamu nggak bisa cerita ke orang lain karena pasti orang lain akan ngomong, udahlah, move on, semudah itu gitu. Kayak orang lain nggak punya empat untuk ngerasain apa yang gue rasain Nona gitu. Kayak jadi kamu lebih memilih untuk pendam itu sendiri. See? Because it's not just about bad memories, but ini juga ada sweet memory di sini. Kalian bangun hubungan ini udah bertahun-tahun, udah sangat lama. Kalian saling support, tapi kayak nggak pernah menyangka bahwa ending story dari hubungan kalian ini benar-benar painful banget. Nggak pernah nyangka. Oke. Dan di sini ada the world energy, so kamu mulai untuk membuka lembaran baru. Ketika ada pintu yang terbuka pasti ada pintu yang tertutup, so, ketika ada pintu yang tertutup pasti juga ada pintu yang terbuka. So try to move on, new beginning, take a risk. Tapi ya kamu nggak bisa denial dengan apa yang kamu rasain. Oke. Saya ngerasa kamu masih nunggu dia kembali, tapi sambil kamu jalan terus, tapi ketika kamu sadari kalian semakin jauh di sini, even di sini sama-sama terluka, you know. I don't know, kayak ini true love atau soulmate yang separation di sini, and then kayak kalian berdua nggak bisa kendaliin situasi perpisahan ini gitu, kayak gitu sih kalau menurut saya ya. I don't know, ini kayak unik aja sih. Kayak it's not about bad memories, but sweet memories di sini, deep juga gitu loh. Jadi kayak I don't know, ini bukan tentang salah satu yang unfaithful, tapi kayak ya kita emang harus pisah gitu, mau diapain gitu. Kita walaupun kita saling bersama tapi kita harus pisah gitu. It's not about mungkin beda keyakinan ya, atau restu di sini, I don't know. Kayak kalian tuh terpaksa untuk berpisah. Sudahlah. So energi dari Taurus, Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, whatever energi, bisa energi aja. Terutama Leo di sini, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus. Whatever. So kita mulai dari energi kamu. How to be independent. Gak needy lagi ya. Jadi kayak gak berusaha untuk membutuhkan orang lain, tapi harus independen, harus happy dengan diri sendiri, harus bisa lebih manifest semangat dalam hidup, motivasi diri untuk nerusin waktu-waktu kamu dalam kehidupan kamu di dunia kamu yang baru tanpa dia.
Oke, dan ini cukup optimistik dari pihak kamu. Kalau di baris pertama, the star energy, berusaha memulihkan diri. Beberapa di antara kalian ada anak. Berusaha untuk happy, berusaha untuk melihat masa depan dengan jelas tanpa dia. Berusaha untuk bersyukur, apapun positive way akan kamu lakukan agar bisa terus maju lagi dan lagi, jauh dan jauh dari dia. Karena kalau kalian dekat akan sangat, kalau kembali lagi bersama, ini kayak sesuatu yang seperti kalian membuat luka di hati kalian semakin dalam di sini. So, sadar atau enggak, kamu berusaha untuk tinggalkan dia supaya jangan ada situasi kembali bersama, dan itu akan semakin dalam rasa luka karena kalian akan berpisah lagi, you know, di sini. And then energi dari lagi hujan di Bogor Utara. I'm sorry, ya. So di sini the Fool's energy kayak new beginning, take a risk. Ya tapi namanya orang ya, kalau lagi masih terluka itu kayak I don't know. Kalian nih saling cinta. I don't know. Kamu mulai, walaupun terseok-seok, kamu mulai take a risk di sini. Tinggalin dia, jauh dari kamu. Dan kita lihat energi dia masih nih, Eight of Swords, dia masih terjebak. Ya, hidupnya seperti badai di sini. Dia belum kemana-mana, hatinya belum kemana-mana. Mungkin selama bersama kalian sering bertengkar, mungkin selama bersama dia memulai tripartite relation, mungkin dia punya orang lain selain kamu, dan itu waktu masih bersama. Tapi ketika kalian udah gak bersama lagi, baru dia rasa ternyata the best part of me is you, Taurus. Kayak gitu, mungkin dia ngerasa kayak gitu. Kayak dia kehilangan sebelah sayapnya di sini. Ini kamu, Ace of Wheels. Komitmen dia masih sama kamu, hanya untuk kamu. So energi kamu cukup kuat di energi dia, karena dia mungkin rasa kehilangan dia di sini kayak sesuatu yang sulit dia ekspresikan. Kayak sesuatu yang sulit dia kayak dia nggak punya orang lain untuk bilang bahwa dia masih stuck sama kamu, bahwa dia masih ingin sama kamu. Oke. I don't know, ini petirnya juga pengen masuk YouTube, so sorry ya. Oke. Dan di sini ada Knight of Cups, so dia ngerasa kamu bagian terpenting, dia ngerasa banget sih. Dia lebih pakai hati dia sekarang kalau ingat kamu tuh. Dia ngerasa gitu. Jadi mungkin gini, dulu dia gak peduli sama kamu, kalian berantem kan, dia ngerasa kamu tuh suka ngatur dia atau mengendalikan dia. Tapi sekarang setelah kalian gak bersama lagi, dia ngerasa kayak kayak itu tuh kalau dia jadi kamu tuh dia bakalan sama reaksinya. Ngerti nggak? Kayak akhirnya dia sadar kamu tuh punya alasan untuk ribut sama dia, untuk berantem sama dia, untuk komplain dia, untuk kendaliin dia. Kamu punya alasan sih, karena dia mungkin di Juni ini dia ngerasa pakai hati dia menilai kamu tuh dia pakai hati dia. Sama ini enggak pakai hati. Oke, so dalam diam dia menilai kamu dengan hati dia sekarang. Makanya Eight of Swords di sini dia ngerasa kayak kamu tuh ternyata berarti banget dalam hidup dia. It's not just
it's not just about love di sini, kayak you are part of me gitu loh. You are part of me gitu. Sebagian diri gue itu ada di elu gitu. Nah itu dia. I don't know, like itu yang dia rasain sekarang di Juni. So makanya di sini ada finding out the true crush me. Pas gue tahu bahwa ternyata sebagian dari diri gue ada di elu Taurus, itu kayak gue hancur rasanya. Kenapa gue akhiri hubungan ini? Apalagi beberapa yang punya tripartite relation itu ngerasa kayak, kenapa gue harus ngelakuin itu? Kenapa gue harus ngelakuin itu? Gitu, kayak gitu. Dan di sini ada like, you came closer than anyone. Hanya kamu yang mau ngertiin dia, hanya kamu yang mau tahu soal dia, hanya kamu yang ribut hanya untuk kebaikan dia gitu. Kamu yang terlalu kuat gitu dalam diri dia gitu. Cuma kamu doang yang benar-benar pengen deket sama dia dan pengen tahu dia dan pengen masuk dalam hidup dia gitu loh. Yang mau ngelakuin apapun untuk dia. Nah itu dia. Jadi ini more than love gitu loh. More than love, ini deep sekali. Even itu deep dengan penyesalan juga. Karena dia yang mengakhiri hubungan. Beberapa mungkin menciptakan tripartite relation. Okay? Dan di sini my life is not as together as it seems. It seems. Jadi kayak dulu gue mungkin arogan, dulu mungkin gue nggak ngerasa lu penting dalam hidup gue, Taurus. Dan mungkin sekarang lu lihat gue udah sama orang lain, mungkin sekarang lu lihat gue udah nggak butuh lu, tapi itu nggak seperti yang lu lihat. Kelihatannya. Ternyata gue kayak apa sih, kayak dia ngerasa gitu, kayak gue ngerasa Taurus, gue ngerasa kayak lu bawa sebagian dari hidup gue gitu loh. Itu yang dia rasain. So I want to feel the way again. Gue mau balikan lagi sama lu, gue mau ngerasain hal itu yang sama lagi. Makanya apa yang kamu lihat Taurus, mungkin sekarang kamu lihat dia bahagia sama orang lain kalau yang ada tripartite relation, karena beberapa meninggalkan kamu untuk orang lain. Kamu ngeliat dia happy? No, dia masih terjebak sama kamu. Hanya kamu satu-satunya orang yang mau melakukan apapun untuk dia. Even itu di bad action, you will do it. Always do it. Kayak you love them with compassion, with devotion, gitu, dengan cinta, dengan kasih sayang, juga dengan kesetiaan. Apa sih, bukan kesetiaan lagi, kayak mengabdi gitu loh, devotion gitu loh. Makanya ya dia kehilangan lah. Cuma dari 3 deck ini saya bisa jelasinnya begitu ya. Makanya saya bilang ini perpisahan dua-duanya sama-sama deep in pain gitu loh, ngerasa luka banget gitu, pahit banget gitu. Dan saya ngelihat di sini kayak maybe ada bad memories, tapi kayak tidak ada kebencian yang meledak-ledak dalam diri kamu. Kayak kamu sudah ngerasa bahwa it's time to me to release you and let go, and then take back control of my life, and then a new beginning di sini, start for a new life. Kamu sudah memotivasi diri kamu begitu, bahwa nggak harus berharap gitu, nggak mau berharap, cukup sudah gitu, sabarnya cukup sudah, semuanya cukup. Dan kamu udah ngerasa udah selesai, udah nggak ada unfinished business, udah selesai gitu. Oke. So kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, oh my God, you are the best part of them life. Apa ya, kayak hanya kamu yang mau ngelakuin segalanya untuk dia, even itu foolish action. Walaupun itu tindakan bodoh, kamu mau ngelakuin untuk mereka. Saking kamu cinta sama dia, itu dia sadar banget. Oke. So kita lihat arti hadir kamu untuk dia. 5 of Wheels, rasanya beda tanpa kamu, gak bahagia, kosong. Orang yang baru yang sama dia ataupun dia sendiri di sini beda sekali sama kamu. Jadi kayak service kamu, treatment kamu sama dia itu kayak kamu berikan segala-galanya, devotion juga, compassion, kindness, semuanya kamu berikan. Dan
full service di sini dan dia nggak ketemu itu sama orang yang baru, atau ya sendiri dia seperti nggak menemukan apapun seperti kamu. The Wheel is energy, dia ngerasa bahwa inilah sebenarnya kamu jodoh dia. Kenapa kita harus berpisah? Six of Swords di sini itu kayak kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata dari 3 deck ini adalah kita itu jodoh, kamu tuh takdir aku, tapi kenapa kita berpisah? Oke. Ini dia seperti penyesalan ya, you know what, I want to feel the way again. Sih dia pengen merasakan situasi kebersamaan kalian lagi gitu loh. Oke, so kamu sangat berarti untuk dia. Kamu bawa sebagian dirinya itu ada di kamu dan kamu sudah nggak sama dia tuh kayak oke, dia I don't know, kayak handphone yang nggak ada sinyal tuh gimana sih? Aduh, ya gitu deh, nggak bisa jelasin. Ini deep of broken heart, deep in pain begitu deh, kayak I don't know, ya itulah. Ya mungkin untuk yang resonate paham deh rasanya gimana. Oke, ini ada saran dari Angel Healings untuk Taurus, arti hadir energi untuk Juni 2022. Please clarify for Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Third eye chakra. It is safe for you to see the energy of love in all of its forms, such as angel, auras, and vision. So beberapa Taurus, karena ya mata batin itu terbuka, banyak indikatornya, banyak indikasi kenapa mata batin terbuka, karena ya banyak dari kita lahir dengan mata batin yang tertutup. Cakra mata ketiga atau mata batin biasanya terbuka kalau kita sakit parah, kita sekarat, itu biasanya terbuka. Atau kita melalui kejadian yang sangat luar biasa seperti kecelakaan dan ternyata banyak orang pergi dari dunia, dari kehidupan, tapi misalnya kita selamat. Itu banyak kemungkinan. Atau memang terlalu overthinking dalam rasa sakit, terbuka sendiri tanpa dipandu, atau mungkin terlahir dengan given seperti indigo child. Oke. So mungkin ini resonate untuk Taurus yang dari pahitnya hidup akhirnya mata batinnya terbuka. So percaya dengan intuisi kamu, karena di sini ada divine guidance yang akan menuntun kamu, support kamu, membuka aura kamu dan memberikan visi ke kamu untuk melakukan sesuatu untuk hidup kamu yang baru. So you are not alone. Try to trust your intuition, your third eye chakra. Okay, Taurus. Bottom of the deck. If you get nervous, focus on service. Kayak kamu ngerasa nggak bisa lagi how to motivate yourself. Try to live in peaceful. Itu kayak nggak mudah banget. Tapi kayak di sini kalau kamu nervous, kamu nggak ngerti lagi harus gimana dalam hidup kamu, kayak kamu stuck begitu. So fokus dengan melayani, jalani aja hidup ini, layani semua orang di sekitar kamu. Oke, untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, terutama untuk memulihkan diri kamu. Kita bisa pulih dari cinta orang-orang sekitar kita, bukan hanya pasangan kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Oke, di sini ada put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place?
And the law of attraction will automatically take care of your needs di sini. So hidup kamu, manfaat kamu bagi banyak orang di sekitar kamu. Itulah visinya. Jadi itu mungkin untuk memicu semangat kamu. Kalau kamu punya anak, mungkin kamu bisa menjadikan anak kamu sebagai motivasi kamu untuk hidup terus semangat untuk membangkitkan motivasi dalam diri. Kalau saat terpuruk itu kayak stuck begitu kamu. So mungkin kamu bisa lihat anak kamu, orang tua kamu, orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan kamu. Nah, kamu ada di titik di mana kamu lagi desperado. Alejandro Esmeralda di sini lagi sulit untuk kayak gak punya motivasi untuk hidup lagi gitu. Jadi kamu bisa, saya nggak bisa bilang ini putus asa ya, ini lebih dari putus asa soalnya. Jadi karena sebagian dari hidup kamu pergi dan sebagian dari hidup dia juga pergi, jadi kayak sama-sama terluka. Jadi mungkin kamu bisa lihat orang-orang di sekitar kamu yang kamu cintai. Mungkin untuk anak kamu bisa hidup. Mungkin untuk keluarga kamu, orang tua kamu. Siapapun yang bisa membangkitkan motivasi hidup kamu. Ya, Taurus. So ini adalah dari Lightworker untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Juni 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Orbs of light. Nah, ini dia. Makanya mata batinnya kebuka, third eye chakra. Ini ada cahaya yang akan membimbing kamu terkoneksi dengan mata batin kamu. So you are not alone, Taurus. Dunia memang kejam ya, orang-orang di sekitar kamu, apalagi pasangan kamu. Ini nggak mudah ngelewatinnya. Kayak trauma begitu, kena mental banget di sini. So ada cahaya yang akan membimbing kamu. Tetap mengimani kehidupan kamu yang terus berjalan. Ada masa kita berduka, ada masa kita berbahagia, bersuka cita, ada masa kita akan berjuang, ada masa kita menang, ada masa kita kalah, ada masa kita di bawah, ada masa kita menang terbang tinggi, ada masanya. Oke. Semua orang melewati siklus kehidupan untuk mendewasakan jiwa kita, untuk menguatkan hati kita. So, kamu jadi tahu how strong you are, Taurus, di sini. Kamu kamu punya keberanian yang kamu nggak pernah tahu, bahwa ternyata kamu mencintai seseorang itu benar-benar kamu perlakukan mereka tuh kayak golden banget gitu, kayak barang pecah belah gitu. Kamu ngelakuin apapun untuk ngejaga cinta kamu sama dia, melayani dia gitu loh. Nah, makanya di sini ya, ini masa pemulihan dan kamu nggak sendiri, ada cahaya yang membimbing kamu. Oke? Dan di sini ada initiation by fire, ada semangat, ada perlindungan dari Sang Pencipta. You are not alone. Saya nggak bisa ngomong apapun, karena kalau saya jadi kamu juga saya nggak akan sekuat itu. So you are not alone. Kalau kita terluka sangat parah, pasti ada pemulihan yang dahsyat dari Sang Pencipta. Dan itu antara kita dan Sang Pencipta secara personal. Okay, so ya. Ini juga bisa tentang spiritual awaken, di mana di sini ada the orbs of light, di mana ada kebangkitan spiritual tentang kehidupan dengan kesadaran, menjalani hidup dengan cara yang berbeda, terutama tentang mencintai dengan adil, mencintai diri sendiri harus adil, jangan terlalu mencintai orang lain lebih dari kita mencintai diri sendiri. Mungkin ini pelajaran untuk Taurus ya, belajar untuk mencintai diri, respect dengan diri sendiri, kemudian baru bisa mencintai orang lain. Mencintai orang lain bukan berarti harus mengabaikan diri sendiri. Oke.
Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.